banyak sekali burung. Siapa sangka air kelapa bisa digunakan sebagai makanan khas, yaitu gula palu. Ya, semangat, ayo terus. Semangat guys! Kita dapatkan induknya, ada 2 yang gede-gede. Selamat datang di bumi sepucuk nipah, serumpun nibung. Julukan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Sejak abad ke-7, Sungai Batanghari menjadi jalur transportasi dan perdagangan penting di Pulau Sumatera. Tak heran, peradaban tumbuh dan berkembang di sepanjang tepian sungai ini. Salah satunya Kampung Laut. Oke, ini saya udah di muara Sungai Batanghari. Saya mau seru-seruan sama warga di sini. Permainan yang seru banget, ini namanya ski tongkah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo Pak, gaspol! Berbeda dengan surfing, sensasi sky tongkah membuat saya penasaran. Hampir jatuh. Wuh! Ini saya udah standing. Ternyata feelingnya ini banget sama surfing. Kalau surfing kan kita didorong sama ombak, tapi ini kita harus tarik badan kita pakai kekuatan tangan, ditambah kesini banget kaki. Wah, ini seru banget. Saya bisa loncat-loncat manuver. Sky tongkah lahir dari kebiasaan masyarakat kampung laut yang biasa menggunakan papan kayu untuk mencari hasil laut di perairan berlumpur. Ini walaupun terlihat sudah, tapi keseimbangan kaki harus pas sama badan, karena ini emang nggak ada penyimbang lainnya nih. Kalau di ombak kan kita refleksnya udah tahu ya, tapi kalau di sini saya masih beradaptasi. Sky tongkah meluncur dengan menggunakan tarikan perahu pompong. Ini sensasi surfing di Sungai Batanghari. Coba ini kita mulai belok. Saya mau coba pakai satu tangan sih. Bisa nggak ya? Ini kalau mau putar balik kita posisinya duduk dulu kayak gini. Hihi. Surfing di Sungai Batanghari nih. Tongkah tidak mempunyai pijakan dan lapisan lilin seperti papan surfing, sehingga permukaannya sangat licin. Dan sebenarnya tongkah ini digunakan sama masyarakat cari kerang, cari udang kayak gitu. Tapi kalau lagi nganggur, lagi ngapa-ngapain, mereka bakal seneng-senengan main sih kayak gini. Woo! Oke. Hihi. Saya coba satu tangan sambil manuver. Ini manuvernya sambil digenjot-genjot ini, jumping. Ini fun banget. Aduh, saya hilang keseimbangan. Serunya bermain sky tongkah menambah pengalaman petualangan saya di bumi Melayu. Masih di pesisir Tanjung Jabung Timur, saya melanjutkan petualangan ke Desa Sungai Cemara, Kecamatan Sadu. Di tempat ini saya akan melihat salah satu peristiwa alam yang hanya datang 1 tahun sekali. Desa Sungai Cemara
Cemara menjadi salah satu tujuan burung-burung migrasi. Nah, saya penasaran mau mengikuti aktivitasnya relawan pengamat burung yang ada di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dari dermaga desa, kami menyusuri sungai menuju muara. Ini kita mampir dulu mau cari bahan makanan kepiting bakau sebelum kita menuju ke lokasi pengamatan. Meskipun bernama Sungai Cemara, namun desa pesisir ini didominasi oleh tanaman bakau. Sambil menyusuri sungai yang sedang surut, kami berusaha mencari tempat persembunyian kepiting. Sini lumpurnya dalam juga ya, Bang? Oh, ada, Bang? Oh, ini. Kita melihat ada kepiting di lubangnya. Bang, dipancing, Bang. Coba gimana? Hutan bakau menjadi ekosistem bagi berbagai jenis biota laut, salah satunya kepiting bakau. Nangkepnya pakai tangan? Tidak pakai nanti ini, Mbak. Wow, oke. Bang, ini saya bantu apa? Saya bantu tahan di sini ya. Hati-hati, Bang. Tidak biar bersih. Serem juga ini, dia besar sekali. Wah, dia nggak terlalu banyak gerak ya untungnya ya, Bang. Iya, Bang. Tapi lumayan ini, capitnya juga besar. Keberadaan kepiting bakau merupakan salah satu indikator lingkungan yang sehat. Karena di tempat seperti ini, tersedia sumber makanan yang melimpah untuk kelangsungan hidup mereka. Begini? Kuat, harus kuat. Nah, ini. Cara megang kepiting nggak cuma bisa dari belakang, tapi yang penting capitnya juga tertahan seperti ini. Oke, Bang, saya kumpulin ke sana ya. Kepiting bakau aktif mencari makan pada malam hari. Saat masih terang, binatang bercangkang keras ini suka membenamkan diri ke dalam lumpur. Tujuannya untuk berlindung dari predator yang memburunya. Berhasil, Pak Kare. Dikit lagi. Oh. Kan ini. Aduh. Berdarah lumayan dalam banget. Mana, Bang, tadi? Gede juga. Saya pernah juga ke capit, Bang, tapi nggak segede ini. Rasanya udah, aduh, ampun deh. Oh, inilah salah satu kesulitan dan emang bahaya ya main kepiting bakau. Kalau udah kena lumpur atau air, kita harus benar-benar hati-hati. Kalau salah teknik dikit aja bisa kecapit kayak gini. Aman tapi, Bang? Aman ya? Capit merupakan alat pelindung diri kepiting. Kekuatan japitannya diperkirakan bisa berkali lipat dari berat tubuhnya. Aduh, dicapit. Oh, nggak mau keluar, dia nggak mau keluar. Iya, tidak. Akhirnya saya dapat ukurannya kecil. Tapi tadi mau berusaha sendiri udah serem sama capitnya ini nih. Jadi dibantuin Bang Aco tadi. Memang dia benar-benar berfungsi ya, ranting dari pohon ini tadi saya gali-gali. Selain fungsinya untuk menggali, dia juga akan dicapit sama si kepiting. Tuh. Jadi akan membantu buat si kepiting keluar juga. Dapat ya? Nah, kami dapat lumayan. satu. Wah, kita udah berarti ada 3 kepiting. Saya melihat banyak sekali burung. Siapa sangka air kelapa bisa digunakan sebagai makanan khas, yaitu gula palu. Keluar dari muara sungai, kami menyusuri Pantai Cemara.
Gelombang pasang silih berganti menerjang perahu yang kami tumpangi. Banyak banget burungnya. Amazing, pemandangan yang keren banget. Ini sebenarnya ada burung-burung lain, tapi ini burung-burung desa. Dan yang saya lihat burung migrasi ini, mereka terbangnya tuh selalu bersama-sama, bergerombol. Nih sekarang mereka mulai duduk di tepian pantai. Adrenalin yang terpacu di atas gelombang seketika berubah menjadi rasa takjub saat melihat kawanan burung menari-nari di angkasa. Akhirnya sampai juga kami di Pantai Cemara dan di sini sudah terlihat banyak sekali burung gajahan timur ya Bang? Iya, gajah. Mereka sedang berterbangan. Ini banyak sekali Bang. Banyak, tapi kalau jam sekarang ini kan belum pasang maksimal. Nah, biasanya kalau sore-sorean itu lebih banyak lagi burungnya. Lebih banyak lagi. Iya, jadi sambil kita nunggu, ini kan udah ada nih hasil tangkapan kita tadi. Oh ya. Nah, lebih baik Kita kita masak masak kita dulu. santap sambil nunggu burungnya datang maksimal. Oke, siap. Sambil mempersiapkan alat pengamatan, kepiting bakar menjadi pilihan tepat untuk mengganjal perut yang lapar. Oke. Nih, apinya udah siap. Sekarang kita bisa masukkan kepitingnya, kita bakar. Hati-hati Bang, dia masih hidup. Ini kita bakar-bakar kepitingnya, memang di area adanya burung, tapi kita jaga jarak sekitar 100 meter. Biar mereka nanti betah, nggak akan pindah kemana-mana lagi. Makanya ini juga menyesuaikan arah angin ya, anginnya ke sana, jadi nggak akan mengganggu si burung. Cangkang kepiting sudah kemerahan, tandanya kepiting sudah siap disantap. Kami harus menunggu sampai air laut pasang penuh. Saat pasang, daratan akan semakin menyempit sehingga burung akan berkumpul jadi satu. Burungnya udah ngumpul tuh. Udah ngumpul, udah banyak ya Bang? Oh yaudah yuk, kita langsung pengamatan nih. Jangan sampai ketinggalan momen. Ayo Bang. Ayo. Pantai Cemara masuk dalam jalur migrasi burung dari Asia Timur Australia yang meliputi kawasan Asia Timur, Papua, Australia, Selandia Baru, hingga pulau-pulau di Lautan Pasifik. Saya melihat banyak sekali burung, memang berbagai variasi ya, cuman yang paling dominan itu burung gajahan timur. Saat belahan bumi utara memasuki musim dingin, burung-burung akan bermigrasi ke selatan untuk mencari makan dan suhu yang lebih hangat. Mereka akan mencari ikan, kerang-kerangan, kepiting, dan cacing yang ada di daerah pesisir pantai dan hutan bakau seperti ini. Ada ratusan jenis burung migran yang mampir mencari makan di Sungai Cemara. Dengan jumlah total keseluruhan itu ada belasan ribu. Seperti buat formasi kan di tempat. Oh iya, astaga, merinding banget ngelihatnya, ini kayak fenomena alam yang luar biasa banget saya lihat. Ini belum puncaknya ya, karena sebenarnya puncak banyak-banyaknya itu Di bulan Desember. bulan Desember, bayangin itu bisa sebanyak apa. Sekarang ini saya udah amazed banget. Wah. Migrasi burung menjadi sebuah ritual tahunan yang menunjukkan keseimbangan fungsi ekologis di berbagai belahan dunia. Mereka terbang melintas benua dengan jarak puluhan ribu kilometer untuk mencari makan dan mendapatkan cuaca yang hangat untuk berkembang biak. Bisa lebih dekat
Di sini aman, Mas? Bisa. Ya. Oh ya, di sini makin bisa kelihatan walaupun tanpa teleskop. Nih, Bang Arif mau sekarang yang mengamati. Sore ini memberikan pengalaman terindah dalam hidup saya. Menyaksikan ribuan burung yang seolah menari menikmati kebebasannya. Wah, beruntung sekali saya hari ini bisa mengikuti kegiatannya relawan pengamat burung yang ada di Desa Sungai Cemara yang sudah dibekali dengan alat yang mumpuni dan sangat peduli dengan burung-burung migrasi yang ada di sini. Ini adalah pengalaman sekaligus pengetahuan baru bagi saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dari Sungai Cemara, petualangan saya berlanjut ke Desa Majelis Hidayah, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain potensi perikanan khas muara Sungai Batanghari, desa ini juga dikenal sebagai penghasil buah kelapa. Wah, oke. Ini memang beda sekali ya panennya, pakai galah dan yang di bawah harus waspada. Di kebun seluas 1,5 hektar ini terdapat lebih dari 200 batang pohon jenis kelapa dalam. Saya nggak kuat kalau sendirian. Nih kalau kita udah menentukan titik kelapanya, kita ngegalanya harus dari bagian samping atau belakangnya biar aman. Berbeda dengan jenis kelapa hibrida, kelapa dalam mempunyai batang pohon yang lebih tinggi dan buah yang lebih besar. Kebiasaan petani di sini memanennya menggunakan galah bersabit pada ujungnya, karena menurut mereka prosesnya lebih cepat dibanding dengan cara dipetik satu persatu. Kalau udah seperti ini, kita kumpulkan, kita lempar ke satu titik dan nanti kita masukkan ke dalam parit. Pakai ini nih, tojo namanya, tombak untuk kelapa, dan ini memang ringan banget karena kelapa yang kita ambil yang tua-tua. Salah satu penandanya, kalau dikocok-kocok ada suaranya seperti gemericik air ya. Nih, udah tua ini. Lanjut Mas. 3 bulan sekali, petani dapat memanen 3 janjang kelapa di setiap pohonnya. Ini adalah bagian paling serunya karena kita sampai nyebur-nyebur parit ini untuk menggiring kelapa-kelapa sampai ke titik akhir. Dan ini memang kalau lagi musim panen bisa dapat sampai 8.000 butir. Jadi kalau angkat satu-satu kan repot ya. Kita memanfaatkan parit ini untuk jalurnya kelapa-kelapa. Petani kelapa di desa ini memanfaatkan fenomena pasang surut air laut untuk membawa hasil panennya. Cara sederhana ini dilakukan dengan membuat parit di sekeliling kebun. Sebenarnya kondisi airnya lagi konda ya Mas? Konda itu pasang enggak, surut enggak, jadi tanggung. Nah kalau udah seperti ini, kalau pengen nggak bisa jalan sendiri, jadi kita harus ikut masuk menggiring seperti ini. Saat air laut pasang, parit akan dibanjiri air dari sungai yang akan menghanyutkan ribuan kelapa ini menuju ke titik pengepulan. Giring ternak kan udah biasa ya. Berat sih enggak, cuman pijakan kita ini lumpur semua, jadi begini nih effortnya. Sistem parit pasang surut ini cukup membantu petani. Dalam waktu singkat, ribuan butir kelapa dapat dibawa tanpa bantuan jasa pengangkut. Kita udah sampai di titik akhir dan kelapa-kelapa yang tadi kita giring udah terkumpul semua memanjang sampai ke sana. Di sini kita kupas-kupas dulu kelapanya dan nanti dikasih ke ibu-ibu untuk dipilih lagi isinya. Saat harga kelapa sedang anjlok, petani memilih memanen kelapa untuk dijadikan kopra. Di antara kelapa yang sedang dicongkel, saya menemukan kentos,
atau warga di sini menyebutnya tumpung. Gurih, seger, banyak airnya. Kentos merupakan cikal bakal terbentuknya tunas kelapa. Ini saya makanin, isinya kan gak dipakai kan, Bu? Kentos mempunyai tekstur seperti busa. Semakin besar, biasanya rasanya akan semakin hambar. Biar jantungnya sehat. Sal, hari udah siang, kita istirahat dulu. Kita bikin Istirahat. makanan khas ini gula palu dari air kelapanya. Oh, oke, Mas. Setelah ikut panen, siang ini saya akan ikut membuat cemilan khas pesisir Tanjung Jabung Timur dari air kelapa. Sekarang kita mau bikin gula palu sama ahlinya nih, Bu Ita. Dan ini kita lagi nyiapin palunya. Jadi palu ini adalah bambu yang nanti kita gunakan untuk menggulung gulanya saat udah jadi ya, Ibu. Panas gulanya, langsung masuk ya. Ini sebenarnya masaknya simpel banget, tinggal masukkan air kelapa dan juga gula. Tapi apinya harus tepat karena kalau terlalu besar akan hangus. Tidak seperti merebus air nira. Air kelapa tidak bisa mengental tanpa tambahan gula pasir di dalamnya. Udah setengah jam nih, air kelapa dan gula sudah menjadi karamel. Kalau kayak begini harus cepet-cepet diangkat. Oke, taruh mana, Bu? Masuk situ ya. Supaya tidak lengket, dinginkan gula palu cair ke dalam wadah yang sudah dilapisi oleh minyak sayur. Ini yang ditunggu-tunggu, menikmati gula palu. Ini harus digerakkan, terus kalau diem aja dia akan cepet Kalau digerakkan mengering. cepat mengering dia. Ini yang udah jadinya, dia mengeras dan warnanya jadi putih seperti ini. Jangan dilihat dari bentuknya, tapi rasanya. Kita coba aja yuk, Mas. Enak banget. Ini tuh manisnya beda, rasa kelapanya juga kerasa banget, terus nggak sakit di tenggorokan. Kalau teksturnya kayak kue, masa kayak kue kering. Perpaduan manis dan gurih gula palu membuat cemilan ini memiliki rasa yang khas. Siapa sangka air kelapa bisa digunakan sebagai makanan khas, yaitu gula palu yang memiliki kandungan gula dan juga air kelapa yang tentunya menambah energi kita. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Semangat guys. Kita dapatkan induknya, ada 2 yang gede-gede. Tidak hanya menjadi jalur penting transportasi air, hulu Sungai Batanghari juga menjadi habitat berbagai jenis biota air tawar. Saya udah berada di aliran Sungai Batanghari, tepatnya di Desa Teluk Majelis. Bersama warga, kami mau mencari udang dan menuju ke lokasinya pakai ini nih. Pakai perahu kotak yang imut ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perahu kotak merupakan warisan nenek moyang masyarakat Teluk Majelis yang masih dilestarikan sampai saat ini. Pendahulu desa ini membuat perahu kotak karena dipengaruhi bentuk wadah ikan, padi, dan penyimpan harta benda yang berbentuk kotak. Perahu kotak biasa digunakan warga hanya di perairan dangkal, sungai kecil, dan wilayah perairan berlumpur untuk mencari kerang. Udah sampai nih kita dan dalam karena mau di pesisir-pesisir kayak gini kita nyondong udangnya. Kita siapkan dulu peralatannya nih. Pakai sondong. Menyondong dilakukan dengan mendorong jaring sondong di atas permukaan air yang berlumpur.
atau bisa di sini disebut juga udang terbang. Udang terbang. Tapi ini masih kecil-kecil ya Pak? Masih kecil. Kecil, kita mau cari induknya yang besar-besar, tapi nggak apa, sambil kita kumpulin dulu. Iya. Udang gantung merupakan salah satu krustasea air tawar penghuni muara Sungai Batanghari. Disebut udang gantung karena sifatnya merayap di dasar pasir dan melekat di pokok tanaman bawah air. Emang paling benar nyondong begini nih pada saat air surut atau menuju pasang. Tapi kalau udah pasang banget bakalan susah kan, karena kita nih ngedorong ya. Kalau dalam banget, berenang kita nanti. Dalam kondisi air keruh, saya hanya menyondong mengandalkan insting di mana udang berada. Kita dapatkan induknya, ada 2 yang gede-gede. Jadi gini ya, sekali nyondong tuh kita nggak pernah tahu dapatnya kecil atau besar, tapi yang pasti dapat. Ya gini nih, saya beruntung dapetnya lumayan besar-besar. Udang gantung masih satu keluarga dengan udang galah. Namun warnanya tidak secerah udang galah dan ukurannya lebih kecil. Meskipun bukan puncaknya, tapi hasil yang saya dapatkan cukup untuk dibawa pulang. Kayaknya udah mulai pasang ya Pak? Iya betul. Oke pasang, tapi lumayan lah kita udah dapat beberapa udang. Jadi setelah ini kita mau menepi aja ya? Iya. Oke, ikuti jejak saya, jejak Petualang. Kalau udah main ke Jambi ada yang kurang kalau saya nggak ngerasain bumbu khasnya. Nah udang-udang ini mau kita masak udang masak tempoyak. Kuliner Jambi mempunyai ciri khas rasa rempah yang kuat, terutama cita rasa pedasnya. Cocok untuk penghangat badan setelah seharian berendam mencari udang. Sambil menanti racikan bumbu rempah, udang ini saya bersihkan bagian kepala dan kulit luarnya. Setelah semua bahan siap, tumis udang sampai berubah warna. Ini nih bumbu utama kita, nggak boleh ketinggalan. Kita masukinnya setengah aja karena dia punya rasa yang kuat. Tempoyak merupakan bumbu khas daerah Jambi yang berasal dari fermentasi buah durian. Tidak heran, bumbu ini memberikan aroma yang sangat kuat pada masakan. Setelah matang, olahan tempoyak cocok disajikan bersama nasi hangat. Luar biasa. Itu kayak rasa banget pedas, asem, gurih. Olahan bahari itu mau dimasak apa aja nggak pernah gagal, apalagi pakai sambal tempoyak kayak gini. Nagih bener loh Pak. Ya. Selain aroma yang kuat, tempoyak memberikan cita rasa masam yang menyegarkan pada masakan. Kuatnya cita rasa tempoyak tak menghilangkan cita rasa udang gantung yang terkenal lembut dan manis. Udang masak tempoyak ini benar-benar sedap dan pas banget untuk menutup petualangan saya hari ini. Dan yang saya suka, hari ini saya mengikuti kegiatan warga Desa Teluk Majelis yang masih menangkap hasil baharinya dengan cara tradisional. Ikuti jejak saya, jejak petualang!